datang di Anime Land Festival One Stop J-Pop Culture Day One by Gotix dan PK Entertainment yang bakalan mengobati kerinduan kalian untuk event J-Pop Culture. Nah, di segmen Class Umigomi Zero Project kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Yukitara Keiji, dan Zuke Kamiya, kita berdua dari Class Cosplay. Nah, kita akan membawakan segmen Class Umigumi Zero Project yang mendukung penuh cosplay The Umigumi Zero Award yang dilaksanakan oleh Nippon Zaidan dan World Cosplay Summit. Nah, Yuki penasaran nggak sih acaranya kayak gimana? aku penasaran banget kan, soalnya kan kalau yang aku tahu nih, Umigumi Zero Event itu kan event yang cosplayer tapi peduli lingkungan gitu. Nah, kita kan cosplayer ini kan juga bikin kostum, bikin limbah juga. Tapi kalau Umigumi Zero ini gimana sih Kang? Bisa jelasin nggak? Nah, cosplay The Umigumi Zero Award itu udah dilaksanakan di tahun 2020. Nah, waktu itu juaranya malah sebagian besar dari Indonesia. Mungkin karena Indonesia negara berkembang namanya ke lautnya kali ya, jadi pada aware sama limbah laut. Nah, mungkin Yuki penasaran kan ya, gimana sih lombanya itu kayak gimana ya? Penasaran banget Kang, apalagi dengarnya banyak Indonesia yang menang nih. So kita tonton aja yuk Hmm. trailernya guys. Ya, yuk kita tonton ada trailer. Wah, keren banget ya. Jadi Oh. cosplayer itu juga peduli lingkungan karena kayak kita lihat Hmm, trailernya tadi tuh pada mungutin sampah sembarangan gitu. ya, Soalnya kalau sampah betul. sembarangan itu bisa membuat polusi di laut kan ya Kang juga ya. Iya, betul. Jadi ada Apalagi kan waktu itu sampah tuh plastik. ada dua waktu itu. Jadi kostum sama aktivitas kayak tadi Yuki, kayak gitu dia tanya. Oh, gitu. Yuki mau Jadi ikutan nggak? kalau yang tadi tuh aktivitas gitu Hmm, ya, kayak kita melakukan iya. aktivitas peduli lingkungan, kayak semacam campaign gitu ya, Kang ya. Betul, Keren banget. Nah, betul. kalau yang kayak kostum tuh kayak apa nih, Kang? Kayak kita daur ulang dari sampah gitu terus jadiin kostum gitu. Wah, Iya. keren Mm-mm, banget berarti. betul, gitu. Nah, tadi Kang juga bilang banyak yang menang di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tuh Mm-mm. kemarin kita banyak dapat kategori apa nih, Kang? Bisa kasih tahu nggak nih? Ya, jadi ada kategori action. Waktu itu kita juara pertama. Kemudian kategori kostum juga ada dapat 2 orang gitu kan. Ada juga yang dapat special prize waktu itu. Jadi waktu itu tuh ada beberapa kategori sih yang pasti action sama kostum. Begitu yuk. Wah, keren. Wah, berarti peserta tahun lalu keren-keren, tapi pastinya peserta tahun ini Iya. nggak kalah keren dong ya, Kang ya. Jadi, Nggak guys, akan kalian pasti penasaran nggak nih keren. peserta tahun ini seperti apa? Kita nonton ya peserta pertamanya. Ya, ini kayaknya kenal deh ya. Ayo tebak siapa Kenalin ya, ini? videonya di mana? Aduh, kok ada orang yang dikenal ya kayaknya ini. Wah, ini klinis-klinis ya. Ini yang pertama aku lagi. Aduh. Aduh, aduh, udah bongkar dulu nih, belum disebut nama pesertanya. Ya, jadi Wih. Tadi karena yang ikutan sudah kasih spoiler duluan tuh, udah nyebut nama sendiri gitu. Jadi peserta pertama itu adalah Kang Juge. Jadi Kang Juge ini ini eh, videonya ini temanya apa Kang? Jelasin dong ceritanya ya gimana jadi gitu. ini jadi gini, meskipun saya hostnya, saya bukan juri kan ya. Jadi ini tetap nanti bakalan ke kompetisi Umigumi Zero Award ya nantinya gitu kan. Karena di kelas itu ya saya waktu itu cuma ikut doang, pengen nyoba di antara sela-sela
kesibukan, terus temanya sendiri ya karena Kongo Sensei itu kan ngelindungin Hoseki World kan ya di Hoseki no Kuni Iya. gitu kan. Jadi ngerasa kalau lingkungan itu ya harus bersih, harus apa gitu kan. Maksudnya harus 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 menjaga lah lingkungannya sampai rusak. Nanti batu-batu asuhan aku rusak gitu sih. Cuman memang Iya. pembuatannya dari ini Yuki, dari slide-slide foto aja gitu. Kan beda ya sama tadi action itu lebih langsung turun kan ya ke lapangan. Kalau aku karena sibuk sama kerja terus kayak ya slide-slide doang, udah gitu doang sih sebenarnya. Semoga teman-teman bisa lebih bagus lagi. Itu aja sih dari yang Tapi punya video aku. Kak Zuge itu inspiratif sekali gitu. Hmm. Wah, jadi penasaran nih sama peserta yang lain. Gimana Kang? Penasaran Bentar, juga nggak Kang? bentar. Dari Yuki gimana komentarnya soal video aku kan kalau aku mah yang bikin. Ya, kalau Kalau jelek jelek dari aja aku gitu. ya, soalnya videonya Kang Zuge itu simple Mhm, ya kan, simple. mhm, Lebih ke kayak banyak tulisan-tulisannya gitu kan, terus kayak nunjukin mhm, kalau emang itu kan sampah di air gitu. Tadi ada mhm, botol-botol terus ada kayak sampah-sampah yang lain gitu kan. Nah, itu tuh mhm. eh simple tapi ngena gitu loh kan. Apalagi kan Hmm. karakter yang Kang Zuge pilih itu juga memang karakter yang eh, ada hubungannya dengan nature gitu loh. Dia kan Oh, iya. batu kan, dia kan juga batu juga sebenarnya kan, Iya yang iya dibikin iya juga. iya Jadi kayak iya. dia tuh Kang juga tuh pilih karakternya tuh yang for nature, by nature juga gitu loh rasanya. Jadi Terima tuh kasih. kayak ngena banget gitu loh, walaupun slide-nya tuh kayak Mhm, simply gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu mhm. sih Kang, pokoknya keren banget. Iya, makasih banyak Pengen deh bisa komentarnya. bikin kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nah, Oke kan oke. jadi penasaran peserta yang lain tuh keren-keren juga kan Iya, pastinya. pasti Nah, kita lihat pastinya nih lebih peserta keren dong. selanjutnya. Wah, wah, Ini dari bungkus-bungkus kopi gitu ya. makanan ringan ya. Makanan Oh, ini ringan. ada makanan ringan juga nih. Dia bikin pola dari Wah, dibikin polanya ini. Ya, oh terus dilaminatin biar biar kaku ya, biar biar ada biar dance-nya ya. mhm. Udah kayak spon aku ya bahannya ya. Bukan fonasi ya, kan lebih jadi kayak kayak warna gitu. Lebih Iya, ke lebih ke ini sih. Soalnya kan lebih tipis ya. Pembukaannya kan mhm, tebel kan. Ini kan lebih kayak iya, tipis tapi kuat kaku gitu. iya. Wah, dari plastik ya, plastik bungkus makanan. Oh, oh. Itu berapa snack yang disimpan ya? Mhm. Banyak. Wah, detailnya itu loh. Oh tuh dia tempel oh pakai velcro. Pakai Mhm. velcro nyambung. Keren ya tangannya gini ya. Iya, proporsinya juga bagus itu. Jadi kayak Mengkilapnya metal kayak beneran ya. kita pakai metal ya, lebih 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 Mhm. Kayak metal. mengkilat daripada kita pakai kulit imitasi jadi ya. Iya. Keren ya. Wah, ini proporsinya bagus banget. Dari Bali. Tadi ada tulisannya dari Bali. Wah, peserta tadi namanya Minta Hasani tangan. Farismaulana dari Bali. Iya, dari Bali. Nah, ini keren banget loh Kang. Tadi kayak itu Mhm. tuh dari plastik makanan bungkus snack makanan ringan gitu yang dibalik Iya. terus jadi silver gitu. Gak nyangka kan biasanya kita habis makan tuang gitu kan, Iya. gak dijadiin amor gitu. Ini dia rajin dibersihin terus habis itu dilaminating baru dipola dulu ya baru dilaminating. Iya. Hasilnya tuh lebih lebih metalik daripada kalau kita ngecat atau kita pakai kulit imitasi gitu. Keren banget. Mhm.
makanya. Itu kayaknya pas lagi bikin dia habis ngopi disimpan gitu ya kayaknya ya. Berapa Cemilan-cemilannya. biji itu banyak banget, rajin banget. Tapi itu ada salah satu contoh peduli lingkungan karena jadinya bukan dia buang-buang, tapi dia simpan dulu, Heeh. dia bikin jadi hal yang lebih kreatif gitu, keren Iya, banget. Nah ini tuh yang keren ini banget. yang lebih ke tipenya yang kostumnya bikin kostum ya, buka yang kan tadi kan Iya, kalau Kak juga kan lebih ke action gitu kan, kalau ini iya lebih kategori betul. kostum. Oh, Betul. gitu. Ya, Keren, dan keren. tadi itu Mas Hasani itu pernah ikutan tahun lalu dan dia dapat Special Prize Award. Wah, Waktu itu pakai keren, kostum Kamen keren, Rider Cloud. keren. Waktu itu dari plastik, botol plastik Oh, dicampur-campur gitu. Pokoknya bagus banget deh dan ini luar biasa inspirasinya. Gitu Yuki. wah, mantap. Semoga di tahun ini bisa lanjut lagi. Siapa tahu dapat Iya, award yang semoga lebih ya. besar lagi. Iya, Semangat, semoga. Kak Hassani. Oh, Aduh, keren banget ya. Nggak nyangka loh, Kak. Maksudnya sebenarnya sih mm-mm. pernah tahu lihat ada seorang cosmaker yang kebetulan event bareng sama aku. Terus dia kayak emergency Iya. gitu. Beltnya itu nggak dibawa dan Hmm. kalau nggak salah tuh butuhnya warna silver. Terus beneran dia beli ke minimarket, beli snack gitu. Terus tapi itu kan karena belt Oh, kan Indo ya. Aku kan gak nyangka iya. kalau beneran bisa ada yang bikin armor gitu. Jadi kayak keren Hmm. banget. Kayak wall armor made by Max Iya, packaging gitu. makeup. Like, Iya. oh iya, keren banget makanya. Aduh, penasaran nih sama peserta selanjutnya gimana ya, Kang ya? Iya, iya, Penasaran juga coba. nggak, Kang? Ya, kita lihat Pastilah. yuk peserta nomor 3. Mm-mm. Wah, Oh, ini botol mirip-mirip minuman ya? sama Kang juga ya. Iya. Mirip, tapi ini Ada real video, bukan slide. video langsung ya bedanya. Nah, Dia bersihin, dia potong, siapa yang iya. dibagi dua. Oh, terus dipola jadi apa tuh? Ikat. Oh, Oh, jadi daun. Ih, keren loh bisa jadi kayak urat-urat kayak gitu. iya. Dari botol itu, botol minuman. Botol. Wow, Oh, keren banget. itu saya malah mau lihat. Keren banget. Wah, botol plastik jadi kostum sebadan ini. Iya. Sampai sepatunya loh, Kang. Hmm, iya, iya. Dia kayaknya dijahit-jahit gitu ditempel ya Yuki ya. Lucu, sembunyi-sembunyi gitu. Detail sampai aksesorisnya juga ya. Ya, Di identity pink. Iya, pas. Oh, keren banget. keren Reduce, banget reuse, pasti. cycle together. Ih, keren. Ayo menurut Yuki Itu gimana tuh? itu juga nggak nyangka loh. Hmm. Itu dari kalau yang selama aku sekolah gitu kan, di sekolah aku kayak Hmm. kalau botol bekas tuh kan dikumpulin. Terus emang dicat hijau jadi kayak pohon-pohonan gitu kalau di sekolah. Ini baru Hmm. kali ini dari botol Hmm. dijahit jadi baju itu kayak wow. Iya, Kayak kreatif banget aku ya. bisa jahit bajuku sendiri kan ya, kayak nggak nyangka gitu. Heeh. Itu nusukin jarumnya Mm-mm. sebiji-sebiji kayak apa rasanya. Kalau nggak mungkin dia udah dilobangin dulu kali ya sama dia. Pokoknya tapi keren banget sih idenya bisa kayak gitu. Iya. Kayak udah gitu kan dia kayak milihin botolnya tuh yang ada urat-uratnya gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak Heeh. daun-daun gitu. Terus kayak nggak cuma baju doang tadi, nggak cuma jaketnya doang, tapi kayak sepatu-sepatunya Iya. juga. Keren banget. Gila. Dia kayak pas tadi kayak apa dia cuman dia kan ngambil botol terus dia potong-potong gitu kan. Mm-mm. Terus
dicat gitu, terus kayak betul jadi baju gitu, kayak keren, keren Iya. banget. Nah, tadi itu Mai ya, dari mana tadi, Balikpapan ya? Iya, nah kayak di lah sorry aku speechless banget soalnya tadi kan aku cuma kasih tahu. Jadi pesertanya namanya Mai dari Balikpapan. Wah ini udah Betul, dari Bali, tadi sekarang Balikpapan ya. Jadi seluruh betul. Indonesia ada nih kayak pesertanya ya Kang juga ya. Bisa Nah tadi jadi, Kang juga bilang betul. nih Mai ini gimana nih Kang? Tadi Kang juga kayaknya mau cerita sesuatu nih. Ya, Mai itu kemarin, tahun kemarin juga ikut. Dia dapat kostum award waktu itu. Jadi ini juara juga nih. Kemarin ikut lagi. Wah, keren Waktu banget. itu Card Captor Sakura kostumnya. Itu. Tahun ini Wah, ikut lagi. Mungkin untuk campaign ini ya, campaign peduli lingkungan kembali lagi gitu kan iya, kita. kita cosplayer itu juga peduli lingkungan karena kreativitas itu tanpa batas. Benar, tanpa batas. Nah, itu. Kalau Iya, komentar aku keren ya udah dari tadi banget. juga dari Yuki komentarin benar. Keren banget ya dari plastik ya, dicat, Iya, nggak disetting nyangka segala banget macam. bisa bisa jadi kayak gitu kan, kayak Mhm. Nanti Yuki coba ya sekali-kali. masih dikumpulkan sih kalau di rumah sih kayak kan kayak Heeh. bungkus deterjen gitu suka dikumpulin sama mama gitu. Jadi kayak ya belum kalau untuk kayaknya kalau kayak tadi si Kak Hasani kan kayaknya udah banyak ya kayak punya aku belum banyak sebanyak itu kayaknya belum bisa kalau bikin buat kostum. Tapi kalau cuma buat kayak kerajinan tas-tas sih udah cukup sih. Ini Iya, kalau buat kostum belum cukup kayaknya. belum Itu cukup rajin ya. kayaknya memang nih kayaknya Kak Asani sama Kak Ma ini mempersiapkan banget ya untuk ikut Umigumi Zero-nya mantep banget nih. Iya, betul. Aduh gila. Ini baru 3 peserta Dua ya. tiga Awalnya nggak peserta ya. komplit nih kamu juga. Nih. Aku kehitung emang. Jadi udah udah 3 peserta. Nah, Betul. inspiratif banget kan itu dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari gitu sih kayak botol Mhm. minum, kemasan, habis itu juga dari snack makanan nih. Ini baru yang sesi kostum-kostum ya. Ini enggak aku penasaran nih, apakah nanti ada juga peserta yang eh apa yang action juga kayak kamu juga nih penasaran aku. Tapi kita Ya, lihat dulu yuk peserta nomor 3-nya ya Kang ya. iya. Empat, empat, Peserta empat, nomor empat. 4. How I make costume from trash. Oh, Wah, ini The kostum dress oke I lagi. ini Ini dulu design kostum ini. lagi. myself. Kostum lagi. Oh. This is the result. Oh, dari plastik loh. Dari kresek. Detailing. Oh. Hmm. Dari botol bekas. Look what I made from my snack. Dari ini lagi ya, apa namanya? Snack Dari lagi ya. snack-snack, dari ini hal-hal yang Shoot hat biasa from kita enough lihat box. sehari-hari Ugly gitu. shoe. Become Oh, pretty sepatu shoe. bekas. Love your ocean. You can reduce, reuse, and recycle trash for better future. Jadi kostum Miku loh, Yuki. Keren banget loh itu pitanya dari snack makanan warna pink. Iya. Colornya tuh dari color yang udah ada. Iya, jadi Aduh. jadi itu Mm-mm. kalau bukan dia kasih fotonya snacknya, aku nggak ngeh kalau itu dari snack gitu. I mean mungkin dari kayak mungkin nih kayak kertas kado yang kan ada yang mengkilat-mengkilat tuh. Kirain tuh dari itu ternyata Betul. ini dari bungkus snack gitu. Kayak Iya. memang warna pink. Emang pure manfaatin barang bekas ya. Barang-barang Ini limbah benar-benar gitu. dari hal yang ada di daily around us banget yang tadi itu dari ada yang kantong plastik kertasnya juga kan. Terus Iya. juga dari tutup-tutup botol. Kalau yang tadi kan dari main tuh lebih ke kita lebih zoom ke botolnya. Nah, ini tuh ke hal-hal Iya. yang kecil botol tutup-tutupnya gitu kan. Ini polanya dari yang keren banget. Iya. Tadi siapa tadi namanya? Soalnya itu bukan kayak itu kan dari berbagai macam dari sisi aku ya Kang ya, aku yang jahit baju Iya. sendiri itu setiap bahan itu kan punya sifatnya masing-masing gitu kan ya. Kayak kantong plastik itu kan licin.
agak Hmm, stretchy. Kalau kantong tadi kan yang pakai kantong hitam itu kan licin dan stretchy gitu. Terus iya, sedangkan iya, kayak kalau packaging makanan ringan itu kan lebih kuat, lebih kaku. iya, Terus tapi dia plastiknya bisa beda ya. gabungin sama itu. Terus tadi tuh dia kunci itu pakai tutup botol. Itu keren Hmm. banget. Tadi nama pesertanya siapa Yuki? Oh Aku ya, aku selalu, sorry ya guys, jadi aku selalu kalau lihat peserta kayak gitu tuh speechless gitu. biasa kain ya Yuki Bener ya. ya, idenya tuh begitu gitu. Jadi kayak speechless banget soalnya. Jadi tadi itu nama pesertanya Mikazu dari Surabaya. Gila, Mikazu keren banget. Iya. Dan Bali udah ada, Bener-bener. Balikpapan udah ada, Surabaya juga ya. Iya nih, ini dari Sumatera nih, Balikpapan kan tadi, terus dari Bali sudah ada. Ini sekarang dari Pulau Jawa, Hmm, dari Surabaya. Ini, waduh gila, ini iya, bener-bener gimana mas pesertanya gitu. Berarti cosplayer di Indonesia tuh banyak gitu. Ini contohnya iya, nih yang ini yang lolos yang tuh, kreatif. wah ini baru sampai peserta keempat lolos aja udah. Gimana nanti ya? Aku juga penasaran ya. Iya, pasti. Yuk, kita lanjut kali ya. Ya, kita lanjut ke peserta nomor 5. Jadi Kaleng semua dong, penonton ini kaleng dong. baik, Beneran David. bisa. Ini metal craft ini, bukan Iya, plastik ini. tapi tapi memang kan ini juga sampah juga, soalnya kayak kayak kita Betul. kan kalau beli lem itu kan nggak ada daur ulangnya tuh, nggak ada isi ulang. Kalau beli kan per kaleng-kaleng gitu. Betul. Kebanyakan kalengnya kalau kebanyakan pakai kan beli kaleng terus kan, udah dibersihin nggak tahu mau diisi apalagi cuma jadi sampah doang kan numpuk kan. Iya. Ini di daur ulang jadi ini sih Ini keren dari jadi banget sih. kostum, tuh, jadi kostum. Oh, oh. Metal craft. Hebat Di loh emboss mikirnya itu. lagi, astaga. Iya, DM bos. Tuh. Ini sih Oh. jadi kayak kerajinan tradisional gitu loh Kang. Lebih feel-nya tuh Iya. kayak kalau kita pakai baju adat gitu ya, pakai baju adat itu kan kayak ada Mm-mm. plet-plet emasnya itu vibe-nya tuh kayak gini. Mm-mm. Oh. Jadi armor tangan dong. Real armor dari metal ini. Bener-bener kinclong. Karena kan itu Iya. kan dari kalau nggak salah dari kaleng thinner apa kaleng lem Kaleng lem timur. kuning kalau nggak salah ya. Jadi itu Oh, dia kinclong karena kan sedikit. emang Mm-mm. pakai metal plate kan emang bagian luarnya. Tapi Iya. kok Betul. bisa ya motong gitu ya? Mm-mm. Idenya tuh soalnya kan kita kayak kebiasa lebih banyak ke plastik gitu kan. Ini kayaknya lebih ke Mm-mm. cosplayer atau profesional worker yang emang costume maker juga yang emang mungkin daily staff-nya mereka kayak gitu ya. Barang-barang Ya, tadi daily kan staff-nya lihat gitu, barang hari sehari-harinya itu gitu. Soalnya kan iya, tadi ya kan tadi apa Mas John bilang Sweet. kan yang kayak kita beli lem harus satu jerigen besi begitu satu Iya. drum kecil apa bilangnya tempat kecil itu kan kayak kalau nggak Heeh. dipakai dibuang atau kalau misalnya udah kering nggak bisa kita pakai kan kita buang. Ini kan ternyata dia Iya. dibanding dia buang udah habis gitu terus dia potong gitu kan dipola langsung gitu sih. Macam sih wow. Oh ya guys Iya. sebelum lupa lagi. Soalnya kayak tuh excited gitu kayak aku kan demen banget crafting juga kan jadi kayak kalau lihat yang hal-hal Mm-mm. yang crafting gitu kayak how did you do that?
Jadi peserta tadi namanya John Sweet dari Yogyakarta. Nih, John Sweet ini sudah tidak asing lagi ya, Kang ya. Dia kan Iya, juga perwakilan betul. buat Cosplay Summit gitu kan ya. Jadi Iya, betul. idenya Dan dia itu memang kuliahnya kriya metal. Jadi memang ahlinya, dia memang kuliahnya kriya metal. Jadi memang sudah biasa dengan metal Mas John itu. Baru tahu iya, ya. jadi kayak wow banget gitu maksudnya. Iya. Kayak kalau mungkin emang benda sehari-harinya dia banyak kan benda metal Betul. lah sih ya, kayak gitu ya. Iya. Kalau kita kan Memang kayak orang sehari-hari. ini biasa lebih ke plastic waste gitu kan, kita ke plastic waste Oh. atau lebih yang kayak ya banyak kan plastic waste ya, kayak botol, terus Betul. bungkus makanan gitu kan, kantong plastik ini beyond Metal. that gitu. Metal gitu, metal. Keren Kriya banget. metal. Kenapa kita Memang kayak kan juga ya, Bet? To be honest, kayak kalau aku pribadi ya, kayak I know it's like wow banget gitu, kayak bisa so far ya yang aku lakuin reduce botol kaleng-kaleng yang kayak gitu kan. Biasanya aku jadi kalau udah habis kan dicongkel kan tutupnya, terus dijadiin kayak ngisi buat barang lain gitu loh kan. Ini dibongkar dijadiin gauntlet itu sih keren banget tuh. Itu juga di emboss satu-satu. Iya. Keren banget. Iya. Itu jadi inspirasi yang luar biasa ya. Iya, keren banget soalnya kan maksudnya kayak out of your mind gitu, kayak nggak nyangka gitu. Gila, ini sih keren banget. Aduh, baru peserta nomor 5 ya. Udah. Iya. Aduh, gak sabar nih yang peserta yang lain nih, kayaknya kalau Indonesia banyak yang menang lagi nih, amin banget, soalnya keren banget. Nah, Kang juga penasaran nggak peserta yang lain lagi kayak gimana, Kang? Ya dong. Lanjut dong. Ayo kita nonton guys, kalian pasti juga penasaran kan peserta selanjutnya. Iya. Wah, ini di Jakarta, di Jabodetabek nih. Wah, namanya Ferry. Ini niat ke Dia pantai mengajak nih. kita jalan. Niat banget ke pantai. Tuh. Iya. Ada kucing oren. インドネシアは世界最大のプラスチック廃棄物保険国の一つです。 Banyak sampahnya. Ini Banyak, hampir sama ya kayak yang apa namanya, kayak trailernya Umigumi Zero ya. Kalau di Indonesia Betul. kalau nggak salah namanya Osoji Club ya, Kang ya. Yang kalau kita dulu sebelum pandemi kita event ada panitia, ada tim yang ngumpulin sampah gitu. Iya betul. Soji. Keren banget. Nah ini action. Lebih ke action ya. Oh ya kayak Kang juga, tapi kalau Kang juga kan lebih ke slide gitu kan ya. Iya. Kalau ini lebih yang kayak do it, just do it. Keren. Komentarnya gimana Yuki? Ngelihat tadi pantai kita kok berantakan ya? Banyak sampahnya, ya kan? Sampah gitu. Iya. Gimana? Pengen deh kayak kalau apa namanya kayak, tapi memang sih ya maksudnya karena faktor di sini banyak orang yang tinggal kayak tadi kan di sebelah pantai itu langsung kayak rumah-rumah orang gitu loh. Jadinya kayak orang itu buang sampahnya tuh simpelnya mereka buang aja ke situ gitu kan. Itu hal yang sangat salah, itu nggak boleh banget soalnya karena kayak sampah plastik. Mungkin kalau plastik besar mungkin berimbasnya ke hewan-hewan yang besar gitu ya. Tapi kalau kayak sampah plastik kecil kayak apa namanya, tutup botol, tapi bukan tutup botolnya, kayak ini kan tutup botol terus kayak ada ringnya lagi gitu loh.
itu kan yang bisa bikin kecekek misalnya burung atau ikan makan atau kura-kura makan gitu kan, kayak ikan itu tidak bergerak gitu kan, mereka kan lebih mudah untuk mengambil, itu kan jadinya kayak itu yang bisa merusak, dan juga itu kan merusak ekosistem banget gitu loh Kang. Jadi kayak kenapa kotor ya, karena kita harus mulai dari sekarang tuh harus mulai untuk mengurangi sampah-sampah yang seperti itu dibuang langsung gitu. Kita harus mungkin mulai nyimpen di rumah kali ya, dipisahin gitu, kayak sampah yang bisa didaur ulang kan, sampah yang nggak bisa didaur ulang gitu. Nanti kalau nggak salah kan sekarang juga sudah ada yang tukang sampah sudah menerima yang dia kayak dia kan juga pisah-pisahin gitu loh kan, jadi kan kita juga bisa membantu pekerja yang yang tukang pak sampahnya itu, jadi kayak dia nggak kerjanya double, kita udah bantu nih Pak, ini yang bisa didaur ulang, ini yang sampah kaleng, ini sampah plastik, ini yang sampah yang rumah tangga mungkin yang potongan apa makanan daging atau apa itu kan yang tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi biar lebih mudah gitu, biar nggak buang sampah. Ini videonya Kak Ferryku dari Jakarta ini inspiratif banget, biar orang tuh tahu kalau sampah kita buang langsung begitu aja tuh merusak banget, soalnya kayak kamu juga jadi juga kayak gitu. Betul. Jadi kalau itu sih share sama teman-teman ya, tadi mungkin kalau cosplayer yang sebelumnya lebih banyak manfaatin limbah ya untuk kostum mereka, tapi realnya videonya Bang Riko tadi gitu kan. Jadi jangan sampai sampah-sampah itu ngumpul di laut, tapi ngumpullah di rumah kalian sebagai kostum bentuknya gitu kan. Jadi cosplay jadi kayak jadi biar kalau mungkin misalnya nggak tahu akses untuk mendaur ulang, kan organisasi yang mendaur ulang, kita daur ulang di rumah juga bisa gitu. Betul. Itu dia. Keren banget. Itu apa punya Kak Ferryku tuh menyentuh banget, sangat inspiratif. Soalnya kayak dia kayak nunjukin kayak realnya ya. Iya. Ya realnya seperti kalau kamu juga kan lebih ke pesannya secara tertulis gitu kan ya. Kalau ini tuh kayak apa, tersurat ya, tersurat apa tersurat sih? Kalau tersirat gitu, tersurat ya gitu. Jadi kalau tadi Kang Judi kan lebih tertulis gitu. Iya. Ini kayak begitu ya. Itu nyata beneran live report ya kalau Bang Riko ya. Iya, ini kayak live report gitu. Aduh. Ya, semoga kalian yang nonton sesi segmen ini terinspirasi, jangan sering buang sampah sembarangan. Jangan pisahin sampah yang bisa didaur ulang sama enggak, biar kita tuh tidak merusak ekosistem laut juga, nggak bikin limbah kan. Pengen tuh kalau kita jalan ke pantai, wah pantainya biru gitu kan, nggak coklat, nggak hitam gitu. Betul. Yang organik kita bikin kuku gitu kan. Yang non organik kita kumpulin jadiin kostum. Gitu aja ya Yuki ya. Ya, simpelnya seperti itu. Gitu. Kan dari kita untuk kita juga kan juga ya kan. Nah, sekarang peserta selanjutnya nih penasaran nih, apakah nyes juga nih kayak peserta sebelumnya Kak Ferryku ini? Kita lihat yuk. Marine waste, especially wah ini mirip-mirip nih. is the one of the most dangerous problem in this world. And the question is, how we can help the world as how we can help the world. Let me give you an example. And this Mas Yumaki is a banget trash that I pick up from the beach and around of my house. There are plastic bottles, styrofoam, cans, and slipper. Nah ini lebih ke daily stuff ya, bener-bener daily stuff banget ini. And for this project, I want to make a stash kit from one piece. I want to make the left hand props. Let's make it. Let's make it. First, I make the best of hand props. Use plastic dari bottles and botol-botolnya styrofoam. Then I stick it. Use glue gun. And
And this Ih, the lucu. final result after I detailing Iya, with more dicampur-campurin material. semua. Nanti udah jadi. Oh, pasti ini mantep ini. Oh. Next, painting it with the black color and brush it with silver paint for the final step. And Oh. finish. Let's wearing it. Coloringnya ini. Ya di ini di kayak apa namanya di withering. Iya, kering betul. Oh. I Itu believe botol loh, Yuki. if you guys, cosplayer around of the world, do same things as I do, we can help the world become better place for the future. With our creativity as a cosplayer. My name is Yumaki. Get some fun, stay safe for everyone, and cosplay everywhere. Keren banget, thank you Kak Yumaki dari Yogyakarta ini. Iya. Iya, dia hal yang mind blow banget yang tadi dipotong-potong kan ya Kang ya, maksudnya most of it dipotong-potong botolnya. Ini literally jarinya dari botol gitu. Tadi ada kayak apa rasanya pumpnya gitu. Ujung jarinya ada pump gitu. Tapi keren banget sih kayak dia bisa bikin yang kayak almost kayak bener-bener tangannya Eustace gitu kayak. Keren banget kayak bisa gitu menyambunginnya terus pakai base-nya pakai styrofoam gitu kan terus di satu-satu diarahin gitu tuh keren banget sih Kayu Maki keren banget. Nah Kayu Maki ini juga perwakilan Indonesia untuk cosplay summit juga ya Kang ya di tahun sebelumnya ya. Iya. Jadi ini keren Tahun banget makanya 2018 2018. sih keren banget makanya. Gila Dan dia idenya juga tuh tahun- bener-bener kalau kreativitas tanpa batas tuh ya tadi dipotong-potong yang ini disambung-sambung tapi terus detailnya pun pakai tutup botol gitu kan pakai yang sisaan karet. Tadi kayak ada ring-ringnya juga kayaknya dari sisa-sisa gitu juga tuh. Terus finishingnya itu juga di withering gitu kan juga ya maksudnya bukan cuma hitam doang apa silver doang tapi jadi kayak itu susah loh ngedetailin itu kan kayak banyak lekukan gitu kan itu kan susah tuh witteringnya pelan-pelan begitu. Iya, banyak Keren detailnya. banget. Iya detail banget itu keren banget pokoknya gila nggak nyangka gitu bikinnya kayak gitu bisa begitu. Namanya Yuki kemarin ikutan juga yang 2020 Umigumi dan dia juga menang itu kostum award juga dapat. Semoga nih yang peserta yang ikut di tahun lalu juga menang juga tahun ini. Amin. Iya. Amin. Betul, itu dia. Jadi Indonesia, Indo-Pride. Jadi kayak udah prestasi di World Cosplay Summit ya kan, terus di Umigumi juga aware gitu kan. Jadi semoga Mas Yumaki itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman cosplayer di Indonesia ya Yuki ya. Prestasinya ya, karena tadi aja inspiratif banget kan itu benar-benar yang daily staff banget. Tadi dia juga bilang ada sendal. Oh berarti yang tali-tali itu berarti dari itu sendal punya depan itu loh. Berarti yang senjata dia ada kayak ring-ringnya gitu. Berarti terus dibikin pakai gitu. Gila sih itu benar-benar kayak kalau yang tadi kan barangnya satu-satu kayak plastik, botol-botol gitu kan. Terus tadi yang kaleng besi ini kayak macam-macam jadi satu, benar-benar kayak banyak ininya, banyak variatif barangnya benar-benar kayak daily stuff yang kayak tadi ada botol sabun yang ada pumpnya, terus ada botol minuman, ada sendal. Iya. Betul. Keren banget. Aduh gila Kak Yumaki tuh mantep banget gila. Aduh. Sekarang nih gimana ya Kang ya? Keren banget. Keren banget juga ya. Lanjut ya, iya. Yuk kita nonton peserta selanjutnya. Oke. Oh ini action nih. Kamera. Iya.
Oh, ini Wah, Medo. pakai baju Mei. Oh, ini Oh, ini lebih yang Medo. kayak Osoji Club nih, pakai apa? Pakai yang jepit-jepit itu juga nih. Iya, ini kerja bakti cosplayer ya. Lebih kayak Iya, ini gitu. kerja bakti juga player. Keren. Dia lebih ke taman kayaknya. Oh pantai juga. Oh pantainya Iya. yang bukan langsung pantai, kayak ada tamannya gitu. Mm-mm. Oh. Ada Kintaros. Hmm. Nggak panas apa ya? Effortnya Tapi ya luar biasa. totalitas kan gede, walaupun Iya. panas-panas demi kebersihan lingkungan, jempolan banget sih. Heeh. Wah, pantainya bagus ya. Gue Ya, baru komentar tempatnya pantai. tempatnya bagus sih. Oh. Ini dari mana Yuki? Ini dari Hanif Muhammad dari Kota Serang. Oh, Kota Serang. Ya. Berarti pantai utara dong ya? Iya. Hmm. Hmm. Oke. Ini sama ya kayak Cafe Rico gitu ya, stylenya tuh Hmm. pesannya tersirat. Nah, Iya, betul tersirat. simple, bikin video aja tapi kayak ngena gitu loh, Kang. Apalagi kalau Cafe Rico kan tadi sendiri ini rame-rame gitu. Betul, satu grup ini, betul. Keren banget. Bisa Hmm. gitu ya. Iya. Ya, Jangan yang penting lupa. mah satu grup, seenggaknya janjian gitu ya, yuk kita beresin di sebelah pantai mana gitu Iya. ya. Terus ngambil banyak apa Iya, namanya pantainya barang-barang. juga nggak walaupun pantainya yang didatengin yang dibuat syuting Hmm. itu tidak kotor-kotor banget, tapi mereka walaupun seperti itu mereka tetap dapat loh sampahnya kan. Mm-mm. Tetap Tetap berarti aja. mereka walaupun nggak kotor-kotor banget, tapi demi menjaga ekosistem, menjaga kebersihan gitu Iya. mereka tetap bersih gitu. Mm-mm. Hmm. Karena biasa tuh kadang kalau kalau liburan ke pantai tuh kadang di yang bagian itu yang pemecah ombaknya itu kadang memang suka ada kayak tutup botol, nyelip gitu-gitu. Iya. Makanya mereka Bisa teliti kan. ya nyari-nyari itu. Gila. Mm-mm. Tadi kan juga bilang kostumnya panas. Iya loh, kostumnya panas sih pakai pakai kostum tapi takut ke event panas ke event lagi karena ini event jadi rindu event beneran deh. Kalau kasih panas-panas outdoor gini jadinya kayak Mm-mm. wah gila, wow. Aduh, rindu banget event bareng-bareng gitu ya Kang ya. Semoga ini pandemi cepetan lewat jadi kita bisa ketemu, bisa event Iya. bareng, jadi kita bisa Mm-mm. bisa juga bikin kayak gathering kita gitu ya Kang ya, kita sambil Mm. bersih-bersih gitu. Betul. Kayak keren banget ya. Orang-orang yang gitu ini idenya amazing sekali Iya. ya. Kalau Bisa gitu action ya pasti, dapat. iya pasti kalau action udah pasti langsung terjun gitu kan, action supaya orang-orang juga aware kan ngelihat ini siapa sih pakai baju-baju aneh gitu kan, terus ngambilin sampah dan semoga juga teman-teman yang ngelihat, maksudnya warga sekitar atau yang berkunjung Harus merubah langsung supaya mindset kita. Harus merubah betul. mindset kalau sampah tuh memang harus banget dibuang tuh ke tempatnya gitu. Jangan dibuang sembarangan gitu. Iya Yang dong. paling gampang tuh apa? Sampah permen. Bungkus permen tuh bukannya dibuang dikantongin dulu misalnya kalau nggak dapat tong sampah gitu kan, Kalau langsung buang itu kan salah gitu tuh. Kita harus merubah mindset kita kalau walaupun hal kecil aja itu dapat menjadi hal besar. Berarti walaupun sampah kecil aja itu bisa menjadi masalah besar ke depannya. betul Kan gitu jelek ya, kalau permen misalnya kita lagi berenang di pantai, atau ada kucuk-kucuk, ada bungkus plastik gitu. Kok nggak enak ya lihat ya? Bukannya lihat ikan gitu, ini ada bungkus plastik berenang gitu. Nggak lucu gitu.
Kayaknya Nggak ini lucu. nih aktivitas Umi Gomi Zero ini keren Iya. banget karena kita memang udah harus peduli lingkungan banget ya Kak, karena sudah global warming gitu kan. Kita harus sudah mulai Hmm, nggak bisa kayak buang sampah gitu, udah nggak bisa, harus buang iya. sampah pada tempatnya. Kalau memang Iya. bisa didaur ulang ya didaur ulang gitu kan ya Kang ya. Betul. Tapi jangan sampai Mbak. dimakan sama bungkusnya, misalkan permen daripada dimakan sebungkus-bungkusnya jangan. Siapa tahu kan nanti ada inovasi permennya yang bungkusnya food grade edible. Makanya Ada loh, udah ada loh. ada, cuman bungkusnya luarnya tetap harus dibuang yang itu. Ada. Iya. Permen susu kan ada. Permen susu kan luarnya jadi kayak Iya. paper jelly gitu. Itu kan tetap Iya. harus dibuang. Packaging yang luarnya dibuang jadi kita makan, iya kan. Tahu tuh makanan jadul itu. Susah carinya sekarang. Oke, selanjutnya Makanya. mungkin gitu ya. Iya ya, kita ke peserta selanjutnya nih guys. Iya. Oi, koci. Wah, ini pakai green screen ya? 何ですか One Piece それ Are, bare desu yo. バカがお前あれはゴミですよ Gomi. So, 気にしないでさあグランドライド行くはいよはkiyo. Oh, Oi, koci. Mite kure. 何ですかそれ Are, bare desu yo. 今日は私の今日の日引き上げる Wah, it's my lucky day. だからみんな世界を守り運命をお求めてください今日はまさに大海賊時代 Ini stylenya mirip Kang juga ya, simple yang ditulis Iya. langsung gitu. Dan dia tapi tuh lebih ke skit kayaknya ini. dia juga Lebih ke ada skit. ininya tersiratnya juga. Jadi kayak Iya. yang pertama orangnya tuh nggak peduli, marinnya tuh nggak peduli gitu kan. Itu cuma sampah Iya. doang gitu kan. Yang satunya tuh peduli, dia bilang wah it's my lucky day gitu kan. Iya. Berarti yang satunya dia mungutin sampah nih buat apa nih ya? Dia mungkin daur ulang kah? Atau mungkin dia kumpulin jadi apa gitu kan? Soalnya kan kayak tadi yang pertama tuh walaupun dia pakai green screen ya kan, tapi itu kelihatan banget kalau itu tuh banyak banget sampahnya. So, yang Iya, pertama tuh terlalu cuma banyak. kayak yang kedua tuh kayak barel doang. Itu satu kayak Hmm. satu aja gitu. Terus kayak dia nemu kayak it's my lucky day. Iya, itu lebih ke skit sih ya. Mungkin bukan cosplay Iya. secara utuh karakter-karakter cosplay karakter-karakter One Piece gitu ya. Kayaknya Iya. cuma memang pesannya kena banget kalau abis itu demi era baru bajak laut ya tadi katanya. Iya, biar era yang lebih bersih gitu nah Lebih bersih. lautannya lebih bersih gitu kan. Kalau ada sampah kan kayak kapalnya jalan nih kan kayak terus kayak aduh Iya. sampah tadi kan gak lucu tuh. Iya, itu bajak laut tidak berakhlak gitu, buang sampah sembarangan. Iya malah dibilang kayaknya aduh itu sampah doang gitu kan. Kudunya kan gak boleh. Itu walaupun hanya video simple ya, cuman ngasih tunjuk sampah biarin atau it's my lucky day gitu kan. Itu udah nunjukin banget kalau iya it's my lucky day itu iconic gitu. Ya, jadinya kayak apa ya kayak walaupun gitu aja simple tapi kayak inspiratif gitu, idenya tuh ngena gitu loh kan. Kalau sampah, kalau kelihatan tuh kalau orang tidak peduli itu sampahnya banyak gitu. Kalau orang peduli ya cuma barel satu aja gitu. Terus pasti kan ceritanya pasti lanjutannya tuh kita imajinasi dulu ya kayak barelnya tuh diambil gitu terus kayak dikumpulin gitu. Gila keren banget. Padahal hal-hal simple gitu ya bikin videonya bisa loh ide gitu. Iya. Kalau menurut kamu juga gimana?
aku lebih seneng, jadi video terakhir itu senengnya karena apa ya, mereka itu bisa ngedit sedemikian rupa pakai green screen, terus lautnya juga tadi bergelombang, dibikin bahwa skit itu jadi lebih hidup gitu. Itu niat banget sih, Iya. jujur kalau menurut aku. Terus kan kondisi kayak gini nih, nggak mungkin ke pantai ya nggak sih, agak susah gitu Iya. kan. Terus mereka bikin Apalagi tempat sedemikian rupa. rekreasi tertutup rata-rata kan. Iya, betul. Dan ini mereka dengan keterbatasan bisa bikin video unik gitu. Kalau aku sih ngelihatnya di situ. Unik banget itu tadi. Luar biasa. Itu Iya, unik masih ada banget. lagi Yuki, videonya? Masih ada Yuki Wah videonya? kan itu udah peserta terakhir kan yang Oh, terpilih ada nih. terakhir Jadi ya. kita Oke, thank you oke. so much dan congrats buat semua peserta yang sudah terpilih di Clash Umigomi Ya. Zero Project tahun ini. Yeay! Congrats ya guys, video kalian tuh keren-keren banget, makanya kalian bisa masuk ke segmen Anime Land ini karena kalian video keren banget. Yeay! Jadi ini kan kepo nih, yang menang ini lolos di sini tuh dapat apa aja nih kan? Nah, yang Tahu terpilih barusan itu bakal dapat Rp100.000 dari Clash Cosplay. Ya, selamat ya. Yeay! Terus kalau Ya, nah tadi kan dari Clash Cosplay-nya nih Kang. Nah terus Ya. kalau dari cosplay The Umigomi Zero-nya gimana nih Kang? Kepo dong. Pasti banyak yang Ya, penasaran. jadi ya di sana itu lomba ya kan, dipilih sama juri. Nanti jurinya ada Yayahan, kemudian ada Sumipe ya, Sumira Uesaka, itu seiyu terkenal banget. Itu jurinya ada beberapa, termasuk dari World Cosplay Summit juga. Hadiah utamanya itu grand prize senilai 200.000 yen alias 25 juta. Oh, gede banget kan kalau bisa dapat. Gede banget. Terbang ke Jepang loh, Yuki. Jadi nanti bisa ke Jepang, ke World Cosplay Summit. Iya, juara pertamanya tuh, gitu kan. Nah, yang kedua dapat 100.000 yen. Lumayan loh, 15 juta kondisi kayak sekarang gitu kan. Keren loh. Nah, jadi teman-teman yang udah effort banget tadi ya, yang kita udah review sama-sama, semoga bisa menang juara di Umigomi Zero World yang depan. Itu aja, Yuki. Amin. Siapa tahu Indonesia memborong lagi ya Kang ya kayak tahun lalu ya. Iya, soalnya tadi udah keren-keren banget. Iya, keren-keren banget memang gitu. Nanti bersaing sama negara lain juga loh. Gitu. Jadi kalau menang. Jadi ini kayak world cosplay tapi enggak lomba cosplay biasa gitu. Ini Betul, lomba iya. cosplay antar negara tapi dengan peduli lingkungan gitu. Keren Betul, banget. betul. Iya. Nah, ini thank you banget loh Kang juga. Kita udah nggak berasa udah di penghujung acara. Aduh, nggak Ya. berasa banget ya udah pesertanya keren-keren. Tadi juga peserta pertamanya ada Kang Juki. Jadi nggak berasa banget ternyata kita sudah di penghujung acara nih guys. Aduh, bener-bener berasa walaupun eventnya virtual city ya namanya ya di Anime Land Festival ini kita di virtual city gitu, tapi tetap berasa kalau kayak kita di event gitu ya, bener-bener memenuhi kerinduan yang nggak pernah ke event udah mau 2 tahun di sini. Iya, banget. Ini banget, jadi kayak aduh gila akhirnya kita event nih kan ya. Nah ya guys, jadi jangan lupa besok nonton lagi Anime Land Festival One Stop J-pop Culture by Gothic Centric Entertainment, karena besok di Day 2 bakalan ada lagi dari Clash, yaitu Clash Henshin Challenge. Jadi jangan lupa nonton. Jadi kalau yang mau lihat yang kayak video-video Henshin itu video berubah gitu ya Kang ya, dari video before ke after itu, yang penasaran tuh besok harus nonton lagi. So kita pamit dulu ya guys. Aku Kitara Keiji dan aku juga Kamiya di Clash Cosplay. Tapi sebelum kalian beranjak, ada pesan-pesan dari teman-teman cosplayer soal limbah laut. Jadi nanti saksikan ya. Oke Yuki. Jadi jangan lupa ditonton guys. Dadah. Bye-bye. See you.